Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 dengan saya Sandi Puspitadela, dengan rekan saya Rifa Zahra Lutfia dan Rizky Nur Habibah. Dalam kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang analisis serial dengan subbab berisikan barisan terhingga, barisan aritmatika, barisan tak terhingga, dan barisan geometri dan limit barisan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait barisan dan deret geometri. Yang sebelumnya dari kelompok 2 telah membahas aritmatika. Sekarang kita masuk dalam definisi. Pertama adalah definisi barisan. Definisi barisan merupakan suatu susunan bilangan yang dibentuk berdasarkan suatu pola tertentu. Sedangkan definisi kedua, definisi deret, adalah bentuk penjumlahan yang terdiri atas suku-suku barisan bilangan yang tersusun secara berurutan mengikuti suatu pola barisan. Barisan yang mempunyai domain himpunan semua bilangan asli 1, 2, 3 disebut barisan tak berhingga. Barisan yang mempunyai domain himpunan bilangan asli berhingga 1, 2, 3 sampai seterusnya untuk suatu bilangan asli n disebut barisan berhingga. Suatu barisan dapat ditulis dengan berbagai cara. Yang pertama, dengan menuliskan semua sukunya. Contoh, 1, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 5, 10. Atau yang B, 1, minus 1, 2, minus 2, 3, 4, 5, minus 5, 1. Atau yang C, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6, 7. Atau dengan menuliskan beberapa suku pertama. Contohnya, yang A itu 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 3. Atau yang B, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Atau yang C, 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya. Atau yang D, 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Atau dengan cara menuliskan rumus ke N. A. AN sama dengan 2 dalam kurung N plus 1, tutup kurung, di mana N ber 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau yang B, AN sama dengan 4N, yang dimana N adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau yang C, AN sama dengan 3 pangkat N minus 1, di mana N merupakan 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau yang D, AN sama dengan N dikali N plus 1 per 2, yang dimana N itu adalah 1, 2, dan 3. Sekarang kita masuk pada barisan geometri. Barisan geometri adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio adalah nilai pengali pada barisan dan deret. Rumus untuk mencari rasio pada barisan geometri dan deret geometri seperti infografis berikut. Di sini ada rumus R sama dengan UN per UN minus 1. Dengan keterangan R adalah rasio, UN adalah suku ke N, dan UN minus 1 merupakan suku ke N dikurang 1. Di sini ada contoh, misalkan, punya barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan 81 seterusnya. Suku pertama A, barisan geometri tersebut adalah 1, maka R adalah, di sini kita masukkan rumusnya, yang dimana R sama dengan UN per UN minus 1. Di sini kita ngambil UN-nya itu adalah suku kedua. Berarti U2 per U1 sama dengan U2-nya adalah 3 per U1. U1 adalah 1. Berarti sama dengan 3 dibagi 1, R adalah 3. Jadi rasio pada barisan geometri tersebut adalah 3. Yang kedua, rumus UN pada barisan deret geometri. UN adalah suku ke N pada barisan dan deret. Untuk mencari UN pada barisan geometri dan deret, kamu bisa menggunakan rumus berikut. UN sama dengan AR pangkat N minus 1. Untuk keterangannya adalah UN suku ke N-nya, atau suku yang kita cari. A-nya adalah suku pertama, R-nya adalah rasio, dan N banyaknya suku. Sebagai contoh, pada contoh berikut adalah 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Lalu kita coba cari UN, di mana N-nya kita mencari 6. Kita masukin rumusnya, UN sama dengan AR pangkat N minus 1, di mana N adalah 6 tadi, berarti U6 sama dengan AR N minus 1. N-nya itu adalah 6, dikurang 1 sama dengan 5. Berarti UN atau U6 sama dengan 1, karena A adalah suku pertama, dikali 3 pangkat 5. UN atau U6 sama dengan 1 dikali 2, 4, 3. Sama dengan U6 sama dengan 2, 4, 3. Jadi untuk U6 pada barisan geometri tersebut adalah 243.
Selanjutnya, rumus Sn pada barisan dan juga deret geometri. Sn adalah jumlah suku ke N pada barisan dan deret. Rumus Sn ini ada dua, tergantung besarnya rasio. Jadi kalau misalnya rasionya di atas 1, maka rumus Sn-nya adalah A buka kurung R pangkat N-1 per R-1. Atau kalau misalnya rasionya kurang dari 1, maka Sn-nya adalah A buka kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Dengan keterangan Sn adalah jumlah suku ke N, A adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N adalah banyaknya suku. Salah satu contohnya adalah kita punya barisan geometri 1, 3, 9, 27, dan 81. Lalu kita coba cari Sn-nya. Misalnya N yang ingin dicari adalah 3, maka kita lihat rasionya ini kan di atas 1. Maka kita pakai rumus Sn sama dengan A buka kurung R pangkat N-1 per R-1. Kemudian S3 sama dengan 1 buka kurung 3 pangkat 3 min 1 per 3 min 1 sama dengan 1 dikali 26 per 2 sama dengan 13. Jadi S3 dari barisan geometri tersebut adalah 13. Contoh soal. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap hari terhadap tinggi sebuah tanaman membentuk sebuah barisan geometri. Bila pada pengamatan hari kedua tinggi tanaman tersebut adalah 2 cm dan pada hari keempat adalah 3,59 cm, maka berapakah tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan? Seperti yang kita ketahui bahwa rumus UN adalah A dikali R pangkat N-1. Sedangkan pada soal dikatakan bahwa pada pengamatan hari kedua, tinggi tanaman adalah 2 cm, maka bisa kita ketahui bahwa U2 sama dengan A dikali R pangkat 2 min 1 sama dengan A dikali R sama dengan 2. Yang melalui persamaan ini juga kita ketahui bahwa R sama dengan 2 per A. Kemudian pada pernyataan berikutnya mengatakan bahwa pada hari keempat, tinggi tanaman adalah 35 per 9 cm, maka U4 sama dengan A dikali R pangkat 4 min 1 sama dengan A dikali R pangkat 3 sama dengan 35 per 9. Atau yang bila kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 32 per 9. Dari persamaan U2 dan U4 yang telah kita ketahui, maka kita bisa substitusikan nilai R sama dengan 2 per A ke persamaan U4 AR pangkat 3. Maka A dikali R-nya kita ubah menjadi 2 per A, maka A dikali 2 per A pangkat 3 sama dengan 32 per 9. Kemudian kita dapatkan hasil 8 per A pangkat 2 sama dengan 32 per 9. Maka kita kalikan silang menjadi 32A pangkat 2 sama dengan 8 dikali 9. Maka hasilnya A kuadrat sama dengan 72 per 32. Yang bisa kita sederhanakan menjadi 9 per 4. Kemudian untuk menghilangkan kuadratnya, maka kita bisa akarkan 9 per 4-nya. Maka hasilnya adalah A sama dengan 32, 3 per 2. Maka tinggi tanaman tersebut pada hari pertama pengamatan adalah 3 per 2. Contoh soal selanjutnya. Seutas tali dipotong menjadi 5 bagian dengan panjang masing-masing membentuk deret geometri. Bila tali yang terpendek adalah 3 cm dan yang terpanjang adalah 48 cm, maka berapakah panjang tali tersebut sebelum dipotong? Nah, dari soal ini kita tahu bahwa tali tersebut dipotong menjadi 5 bagian dengan yang terpendek adalah 3 cm dan yang terpanjang adalah 48 cm. Di sini juga kita tahu bahwa A adalah 3 cm, kemudian U5-nya adalah 48 cm. Seperti yang kita tahu juga bahwa rumus UN adalah A dikali R pangkat N-1, di mana kita sudah tahu nih nilai U5 yaitu 48 cm. U5 sendiri adalah A dikali R pangkat 5 min 1 sama dengan A dikali R pangkat 4. Maka bisa kita substitusikan nilai U5 dan juga nilai A yang sudah kita tahu dari soal. U5 adalah 48 sama dengan A-nya adalah 3 dikali R pangkat 4. Maka nilai R pangkat 4 adalah 48 dibagi 3 yaitu 16. Kemudian untuk mengetahui nilai R, maka kita harus mengetahui nilai akar 4 dari 16 yaitu 2. Karena kita sudah tahu nilai R, kemudian untuk cara mencari Sn-nya, karena
rasionya ini lebih dari 1, maka kita gunakan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kemudian substitusikan. Karena Sn sama dengan A buka kurung 2 pangkat 5 min 1 per 2 min 1. Karena A adalah 3, maka Sn sama dengan 3 buka kurung 32 min 1 per 2 min 1. Sama dengan 3 dikali 31 per 3 sama dengan 93. Jadi panjang tali tersebut secara keseluruhan sebelum dipotong adalah 93 cm. Contoh soal selanjutnya. Suatu jenis amuba membelah diri menjadi 2 setiap 30 menit. Jika mula-mula ada 60 amuba, berapa banyaknya amuba setelah 4 jam? Nah, dari soal kita dapat ketahui bahwa nilai A adalah 60, yaitu jumlah amuba sebelum membelah diri. Kemudian rasionya adalah 2 setiap 30 menit. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyaknya amuba setelah 4 jam. Jadi kalau dalam 4 jam, setelah 4 jam itu nilainya menjadi 4 dikali 60, yaitu 240. Banyak jumlahnya itu berarti 240 dibagi 30, maka hasilnya 8. Nah, kemudian untuk mengetahuinya kita pakai rumus UN. Rumus UN sendiri adalah A dikali R pangkat N min 1. Karena tadi kita sudah mengetahui bahwa nilai N-nya adalah 8, maka kita mencari U8. U8 sama dengan A dikali R pangkat 8 min 1 sama dengan A dikali R pangkat 7. Karena A kita tahu bahwa nilai A adalah 60 dan R-nya adalah 2, maka U8 dikali 60 dikali 2 pangkat 7. Hasilnya adalah 60 dikali 128 sama dengan 7.680. Jadi banyak yang mubah setelah 4 jam adalah 7.680. Selanjutnya kita akan membahas tentang deret geometri tak hingga. Kemudian ada deret geometri tak hingga. Apa sih deret geometri tak hingga itu? Deret geometri tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada barisan geometri yang banyaknya tidak terbatas atau tak hingga. Deret geometri tak hingga biasanya dinotasikan sebagai S tak hingga. Secara matematis, deret geometri tak hingga memiliki rumus S tak hingga sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya. Adapun jenis-jenis deret geometri tak hingga. Yang pertama, deret geometri tak hingga konvergen. Konvergen artinya memusat atau tidak menyebar. Deret geometri tak hingga yang konvergen berarti deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat deret geometri tak hingga jenis ini adalah rasionya berada di antara min 1 dan 1, yaitu 1 kurang dari rasio kurang dari 1 atau rasio mutlak kurang dari 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan A per 1 dikurang R. Yang kedua ada deret geometri tak hingga divergen. Divergen artinya menyebar. Deret geometri tak hingga yang divergen berarti deret geometri tak hingga yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat deret geometri tak hingga yang divergen adalah R kurang dari min 1 atau R lebih besar dari 1. Untuk jumlah tak hingganya dirumuskan sebagai berikut. S tak hingga sama dengan A per 1 kurang R. Kemudian, diberikan barisan-barisan geometri berikut ini. Pada nomor 1, min 1, min 2, min 4, min 8. Nomor 2, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8. Nomor 3, 2 per 3, min 1 per 3, 1 per 6. Pertanyaannya adalah, yang merupakan barisan divergen adalah, diperhatikan kembali barisan-barisan geometri berikut ini. Pada barisan 1 yaitu min 1, min 2, min 4, min 8,
kita mencari rasionya dulu. Rasio sama dengan U2 per U1, yaitu minus 2 dibagi minus 1, hasilnya 2. Maka rasionya lebih dari 1. Pada barisan kedua, 1 per 2, 1 per 4, 1 per 8, maka rasionya adalah 1 per 4 dibagi 1 per 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2. Maka rasionya lebih dari 1. Pada barisan 3, 2 per 3, min 1 per 3, 1 per 6. Rasionya adalah minus 1 per 3 dibagi 2 per 3. Dan hasilnya adalah minus 1 per 2. Rasionya kurang dari 1. Jadi, yang merupakan barisan divergen adalah nomor 1, yaitu barisan yang mempunyai rasio mutlak lebih dari 1, atau rasio lebih dari 1, atau rasio kurang dari minus 1. Kemudian soal selanjutnya, tentukan jumlah dari 1 ditambah 1 per 4 ditambah 1 per 16 ditambah 1 per 64. Di sini kita akan mencari S tahingganya. Rumus dari S tahingga adalah A per 1 min R, maka A-nya yaitu 1 dan R-nya yaitu 1 per 4, sehingga 1 per 1 dikurang 1 per 4 sama dengan 1 per 3 per 4, maka jawabannya 4 per 3. Kemudian yang nomor 2, tentukan nilai dari 10 pangkat 2 tambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4. Nah, diketahui A-nya yaitu 2 dan rasionya 1 per 2, sehingga S tahingga sama dengan A per 1 min R, sama dengan 2 per 1 dikurang 1 per 2, maka hasilnya 2 per 1 per 2. Maka jawabannya yaitu 4. Jadi jumlah dari 10 pangkat 2 ditambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan 10 pangkat 4, sama dengan 10.000. Kemudian ada limit barisan. Jika AN kurang dari BN kurang dari CN untuk setiap N, dan jika AN dan CN konvergen ke L kurang dari tahingga, maka BN juga konvergen ke L. Yang kedua, jika AN kurang dari BN untuk setiap N dan AN menuju tahingga, maka BN juga menuju tahingga. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai barisan berhingga dan barisan tak berhingga pada barisan dan deret geometri, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dan mendengarkan video kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.